Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan rohani. Tidak lupa selalu semangat, bangkit, dan berupaya bahagia. Kembali lagi ke YouTube Agus Official. Tidak lain membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatik. Semoga teman-teman sekalian tetap selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi semangat sehingga bisa kembali seperti sedia kala, sehat, bahagia. Teman-temanku sekalian, saat ini saya akan membahas tentang kecemasan, tentang psikosomatik. Berbicara tentang psikosomatik, masing-masing orang tidak sama, sensasinya tidak sama, serta efek-efek yang terjadi pada tubuh kita juga tidak sama. Teman-temanku sekalian, semua orang yang terkena psikosomatik, yang jelas, yang pasti, yang sama pada umumnya orangnya mudah cemas, dan itu yang selalu dirasakan bagi teman-teman sekalian atau yang menonton YouTube Agus Official, bahwasanya psikosomatik itu cenderung orangnya mudah cemas, segala sesuatu yang dipikirkan, baik itu hal sepele apalagi hal berat, hal-hal yang sepele pasti akan cemas. Dan masing-masing orang dengan kecemasan itu yang mengefek pada fisik kita tidak sama. Banyak bermacam-macam yang dirasakan ketika kecemasan itu muncul. Ada yang keliengan, ada yang leher kaku, ada yang keduten, ada yang sakit semua, sakit lutut, leher tegang, perut begah, dada sesak. Barusan ada sedikit trouble ini. Kembali lagi, saya ulangi lagi, bagi yang terkena psikosomatik, kecenderungannya adalah kecemasan yang selalu muncul bagi orang yang terkena gangguan psikosomatik. Orangnya mudah tersinggung, mudah emosi, dan efek kecemasan rata-rata tidak sama masing-masing orang. Ada yang badan pegel semua, leher kaku itu pasti, dada rasanya berat, perut rasanya begah, kepala pusing, kedutan, kadang di dada sebelah kiri, kanan, terus terasa nyeri di sebelah kiri. Pokoknya rata dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Kecemasan ini
sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap fisik kita. Karena dengan kecemasan ini atau dengan sesuatu yang muncul atau yang terjadi, baik itu masalah ataupun sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, baik itu rasa-rasa sakit, itu kecemasan pasti akan muncul. Itu pikiran pasti akan kemana-mana. Apalagi ketika leher kaku, dada sebelah kiri terasa sakit, ataupun terasa nafas pendek, itu yang jelas pikirannya sudah kemana-mana. Seperti orang yang terkena penyakit berat gitu. Jadi teman-temanku sekalian, kecemasan itu muncul sebenarnya faktornya itu satu, faktor lingkungan rumah, lingkungan luar, ataupun lingkungan kerja. Sama dengan lingkungan luar kalau lingkungan kerja itu kan. Cuman kita harus berupaya menyikapi segala sesuatunya, harus bisa belajar mentelaah, belajar ikhlas. Sebenarnya kita tuh mulai kondisi normal dulu, kecemasan sudah ada. Tapi ketika kita terkena psikosomatik, kecemasan itu kita berpikirnya terlalu jauh sekali. Apapun yang dirasakan, rasa-rasa dalam tubuh kita itu berpikirnya sudah jauh. Apalagi kalau kita menghadapi suatu masalah, baik pada keluarga atau teman, pasti akan berpikir macam-macam. Untuk pencetus kecemasan sehingga timbul bermacam-macam sensasi yang muncul, itu banyak faktor. Faktor dari dalam atau lingkungan keluarga. Kalau istri, anak, saudara kandung, kalau dia tidak memahami dengan kondisi psikosomatik yang selalu cemas, dia bisa menjadi orang-orang toksit. Maksudnya anggap aja dia sebagai racun bagi kondisi kita yang terkena psikosomatik, yang cenderung dan mudah cemas, mudah merasakan sensasi-sensasi karena kecemasan. Saat ini saja saya sendiri tadi sore habis olahraga, jalan-jalan seperti biasanya. Sewaktu saya berjalan mengawali olahraga jalan kaki tanpa alas kaki di sawah, tahu tiba-tiba leher itu kaku, terus kemudian perut begah, kembung. Ini sudah berapa hari, 2 hari ini sering gitu. Nah, ketika perut begah, leher kaku, itu sudah kecemasan muncul, pasti itu muncul.
ya bisa dikatakan sebagai trauma, teman-teman. Trauma itu bisa disebabkan karena ketika kita mengawali terkena psikosomatik dengan terjadinya dada sesak, kembung, panik attack. Nah, ketika kita merasakan dada agak berat, itu sudah muncul, berarti trauma. Menurut saya itu trauma dengan kondisi kita. Trauma dengan kondisi kita, banyak macam-macam trauma dengan kondisi kita yang pernah kita alami dulu di awal-awal. Ini untuk trauma sensasi yang kita hadapi. Kalau trauma yang masa lalu, contohnya kita pernah punya masalah, entah itu dengan teman, sedikit clash atau saudara, timbul rasa jengkel, dongkol, atau mendengar suara-suara yang tidak enak, atau seperti kalau orang Jawa itu bilang rasan-rasan, dikena omongan-omongan yang tidak enak, itu pasti dalam diri kita itu lengket dan sering muncul. Padahal kita itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak berpikir sesuatu, untuk mengikhlaskan, merelakan masalah-masalah yang dulu kita lepas, kita ikhlas. Tapi kenapa ya? Itulah yang bikin aneh, bikin awet, dan sulit sembuh. Kadang dalam hati kecil kita itu tidak sabar dengan kondisi ini, karena memang kondisinya itu bermacam-macam sensasi yang muncul ketika kita terkena psikosomatik. Yang mendominasi adalah kecemasan. Pasti sudah, kalau namanya orang yang terkena psikosomatik, pasti orangnya mudah cemas, temperan tinggi. Seandainya dia berupaya untuk tenang, untuk santai, slow, tapi itu tetap pasti akan muncul pikiran-pikiran negatif. Yang pertama tentang kondisi tubuh kita ketika sensasi muncul, perut tegang, leher kaku, dada terasa berat. Itu cemasnya kita itu takut seperti sakit berat, sakit paru-paru, sakit apa. Padahal kalau dada berat, kalau saya berpikir pengalaman saya sering kalau ketika tegang, leher kaku, kembung, dada terasa berat, itu ngos-ngosan. Tapi saya paksakan, terus terang saya paksakan untuk jalan sambil berpikir positif. Saya kuat, saya bisa, saya kemarin bisa, saya tidak apa-apa. Nah, ketika mengafirmasi seperti itu, semua berjalan dengan baik dan sampai tempat tujuan. Apa yang menjadi kegiatan kita jalan sampai, padahal kita berangkat dalam kondisi cemas, begah, dan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, dan takut ini dan takut itu. Tetap saya paksakan. Memang aneh, terus terang aneh. Kalau berbicara masalah memang aneh. Sekarang bobot saya sudah 85, kemarin 75, kan lumayan, sudah 10 kilo sudah naik. Alhamdulillah.
berarti nutrisi makanan sudah bisa diserap, dan saya yakin untuk lambung saya sudah baikan. Kalau menurut saya sudah baikan, insya Allah baikan. Tapi kenapa kecemasan itu muncul? Perut itu cenderung sering kembung terus, dan cemas itu muncul. Bisa awalnya karena cemas, akhirnya timbul leher tegang, perut kembung, begah. Akhirnya cemas itu akhirnya tambah meningkat, tambah berpikir negatif, berpikir macam-macam, berpikir seolah-olah sakit berat. Terus terang teman-temanku, dengan kondisi seperti ini kadang-kadang saya itu bosan mau sholat juga. Kadang-kadang ketika kecemasan itu muncul, leher kaku, ada sedikit gelingan, itu ada keliengan, itu ada kayak gitu, goyang-goyang ini leher kaku. Tapi semua itu saya paksakan. Karena apa? Saya pengalaman selama ini ketika sensasi itu muncul, tidak terjadi apa-apa. Ya bukan berarti saya mengharap terjadi sesuatu, contohnya pingsan atau gimana. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi kenapa ya untuk menghilangkan itu sulit? Apa karena ini memang trauma masa lalu, atau mungkin karena kecemasan sehingga rasa-rasa dalam tubuh kita itu muncul yang aneh-aneh, contohnya dada sesak, begah, leher kaku, sehingga muncul rasa berpikiran negatif seolah-olah terkena penyakit yang sangat berat. Cuman dengan kondisi seperti itu, saya tetap berusaha, saya tetap semangat, saya meyakini saya tidak apa-apa. Mungkin ini belum waktunya, dan saya belajar ikhlas, benar belajar ikhlas. Saat ini saja terus terang saya bikin konten ini, kondisi leher saya kaku, perut saya itu begah, leher kaku, dibuat noleh ini nggak bisa los itu. Ya ini pakai disulit. Jadi saya berpikir ini aneh bin ajaib, tapi dirasakan sangat tidak nyaman. Cuman saya nyaman-nyamankan saja, saya enak-enakan, karena sudah berjalan tahun 2001 sampai sekarang 2003, pertengahan 3 tahun berjalan. Alhamdulillah perkembangannya satu, dengan saya kondisi seperti ini, saya semangat, saya berafirmasi dalam diri saya bisa, saya semangat, saya pasti bantu, saya berupaya untuk bahagia, saya berupaya untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, dengan kondisi ini dengan ikhlas, tanpa ngersulo, tanpa sambat. Memang sebenarnya kalau kita itu ngersulo atau Jawanya itu sambat, itu tidak boleh. Karena apa? Kita ini sudah ditakdirkan, diberi sama Gusti Allah, Tuhan, sakit seperti ini. Kadang dibuat noleh, mau nyapuran aja, orang itu melihat, loh Pak kok gak bisa noleh sampean,
Iya memang bener, dia itu melihat saya bener, karena tegang leher saya, kaku itu. Yang saat ini yang awet terus terang. Kalau aktivitas saya itu lancar, tiap hari lancar. Kegiatan di kantor saya juga lancar ikut. Meskipun sensasi itu muncul, cuman saya berupaya untuk kuat. Dan saya juga berupaya untuk belajar ikhlas menerimanya. Mungkin Allah ada maksud lain dan memang bukan saatnya saya untuk sembuh. Tapi saya berupaya. Soal pantangan makan, saya berupaya untuk tidak makan, berupaya untuk makan semua makanan. Tapi saya juga milih makanan yang kiranya itu sangat ekstrim sensasinya ketika sudah dimakan. Saya tidak. Tapi sekali-kali memang saya nyoba dulu kira-kira gimana respon tubuh saya. Karena kalau kita makan, katakanlah sebenarnya pantangan secara medis, terus muncul sensasi, rasanya tidak nyaman, sakit semua, terus panik attack itu pasti muncul. Meskipun kita tidak seperti dulu, kayak orang bingung, bisa mengatasi kondisi seperti itu. Dan saat ini saya terus terang, ini leher kaku, perut tegak. Tadi perut kelihatan besar, sebenarnya angin. Karena apa? Ya karena kecemasan itu. Ketika cemas saya itu muncul, asam lambung mungkin naik, jadi banyak gasnya asam di perut ini. Jadi merespon rasa-rasa dalam tubuh, sedangkan otak juga merespon. Akhirnya berpikir sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak, sehingga sangat menakutkan, sehingga rasanya cukup tidak mengenakan. Jadi begini teman-temanku sekalian, ayo kita belajar ikhlas ya, belajar ikhlas menerima, bersabar. Insya Allah badai akan berlalu. Insya Allah kebahagiaan akan mendatangi kita. Karena memang kita hidup di dunia itu tidak ada zona aman. Saya tahu Anda sekalian, saya menginginkan hidup tenang, sehat, damai, tanpa suatu apapun. Hidup tenang, damai, tanpa suatu apapun. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak seperti itu. Ternyata Allah pasti memberikan tantangan pada kita agar supaya level kita lebih naik. Saya kira itu saja teman-teman. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Selamat, rezeki yang berkah, dan semua teman-teman diberi kesehatan, semangat, bangkit. Dan jangan lupa doakan saya teman-teman sekalian. Saya akan selalu memberikan motivasi kepada teman-temanku sekalian supaya kita sama-sama merasakan, kita sama-sama sharing supaya mereka sembuh kembali normal. Saya kira itu saja motivasi saya kepada teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Agus Official Motivasi God Asiati Psikosmatik Agus Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jasmani dan rohani.